Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini aku mau buat video mengenai rangkaian penggunaan dari Måneskin Glass Skin. Jadi kali ini produk yang akan gunakan yaitu dari Måneskin Glass Skin Whitening Essence serta Whitening Tone Up. Karena banyak banget yang tanya bagaimana sih cara penggunaan dari Måneskin Glass Skin dalam satu rangkaian fullnya semua. Jadi simak video aku sampai selesai. Ini aku itu mau unboxing dari produk Måneskin Glass Skin. Jadi sengaja aku belum pakai skincare apapun, dari sabun muka aku belum pakai, jadi baru beres banget mandi. Jadi langsung aja kali ini aku udah menyiapkan produk dari Måneskin Glass Skin yang satu paketnya ini. Jadi untuk satu paketnya ini terdapat Måneskin Day Cream, Måneskin Night Cream, Måneskin Face Mist itu sebagai toner, dan Måneskin facial foam ya, jadi sabun muka gitu. Sengaja kali ini aku mau unboxing biar teman-teman itu nggak penasaran lagi. Nah, jadi di sini tuh udah ada keterangan untuk satu paketnya itu ada apa aja beserta BPOM-nya di sini. Jadi Måneskin Yogurt Day Cream Glass Skin, BPOM-nya ini udah ada di sini. Teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, dan aku tuliskan di deskripsi blognya aja biar nggak penasaran, soalnya kalau dibaca ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Nah ini ya, kalau udah dibuka, ini masih ada hologramnya di sini. Kita copot aja. Jadi kayak segel juga. Ini tinggal ditarik gini, dicopot ya. Nah, jadi ini dia satu paketnya. Ini facial foamnya, ini Måneskin dari night cream, ini dari yang day creamnya, dan ini adalah face mist tonernya. Dan kali ini aku mau ambil dari yang Måneskin facial wash creamnya, facial foam ini ya. Facial foam ini berat bersihnya ini 70 gram. Dan untuk ingredientnya ini ada aqua, jadi ini berbahan utama dari air di sini. Selain ada aqua, ada citric acid juga, ada palmitoy, hydrolyzed milk protein, lactose, BHT, terus ada hydrogenated vegetable oil juga, ada myristic acid, ada palmitic acid, ada olea aeropa oil, ada polypropylene glycol, sodium laureth, sulfate, copperyl acetate, potassium hydroxide, hokamidopropyl betaine, dari sodium laureth acid, terus ada phenoxyethanol, galactose ferment filtrate, ada yogurt extract juga. Dan di sini ini free alkohol teman-teman semua. Mungkin ada jenis kulit yang sensitif dengan alkohol, ini free alkohol. Dan tentunya sudah ada tanggal BPOM-nya dan ada tanggal expired date-nya ini sampai tahun 2023. Jadi ada sekitar 2 tahun lagi dan di bulan 10. Dan diproduksi oleh PT Pesona Mutiara Indonesia serta didistribusikan oleh PT Natural Nusantara atau PT NASA. Dan kali ini aku mau lanjut ke Måneskin face mist-nya dulu. Ini berat bersihnya itu 100 ml, ada ingredientnya itu aqua juga, jadi bahan utamanya juga dari air bukan dari minyak. Dan ada hyaluronic acid juga, ada Forcia Subsen Fluid Extract, ada Capito's L-Force Extract, ada Goldwick Extract, sodium tetra, polycarboxylate cross polymer 11, PPJ, polybutylene glycol 853, glycerin, sodium hyaluronate, hydrolyzed cell membrane, P40 hydrogenated, castor oil, phenoxyethanol, butylene glycol, isopentyl dan parfum. Jadi juga free dari alkohol ya. Dan di sini juga sudah ada tanggal BPOM-nya, ada tanggal expiry date-nya juga, beserta dari PT pendistribusian serta PT produksinya. Tanggal expired-nya di sini sampai 2023 bulan 10. Kali ini aku mau ke Måneskin yang night cream-nya dulu. Di sini untuk Måneskin night cream-nya ini berat bersihnya itu 10 gram. Ini dia kayak gini packaging-nya. Sudah ada BPOM-nya juga. Dan di sini tanggal expiry date-nya itu sampai 2023 bulan 10 juga. Dan di sini ada ingredient-nya itu bahan utama aqua juga, ada niacinamide, bagus banget untuk mencerahkan serta memudahkan fleksibilitas untuk niacinamide-nya. Ada alpha-arbutin juga, ascorbyl glucosate, goatmic extract, sodium hydrogenated lecithin, butyrate glycol, sodium polycrylate starch, polyglycerol monohydrate, acnoltexatum polysaccharide, dan sodium PCA, nisa, galactomaceous filtrate, serta yogurt extract. Ini juga free dari alkohol, aman digunakan untuk jenis tipe kulit yang sensitif terhadap alkohol ya. Ini dia Måneskin night cream-nya kayak gini. Untuk
menurut aku ya, untuk dari ingredientnya ini, dari bahan utama dari aqua niacinamide, alpha arbutin, ascorbyl glucosid, ini tuh bagus banget untuk namanya mencerahkan kulit serta memudarkan flek-flek hitam, terus buat kulit wajah kita itu kayak tampak lebih bersih serta lebih awet muda. Lanjut ke Morskin yang day creamnya, ya. Ini juga berat bersihnya itu 10 gram, sama kayak yang Morskin day creamnya juga. Dan ada tanggal expirednya juga, ini sampai 2023. Ada BPOM-nya juga, PT produksi, serta dari PT pendistribusian barangnya. Jadi ini udah lengkap banget dalam kemasannya ini. Teman-teman itu nggak perlu khawatir ini udah halal apa belum, ini udah halal walaupun di sini tidak walaupun di sini tidak disertakan dengan logo halalnya, tapi ini tuh udah ada sertifikatnya. Jadi untuk kandungan bahan ini, pertama juga ada kue juga, jadi berbahan water, bukan berbahan minyak. Ada minyak ini juga, ada hydrometed lecithin juga, kemudian glikol, sodium polychlorate stress, ada C17741, polyglycerol 10 straight, alpha-notate spectrum, polysaccharide, sodium BCA, entocopryl acetate, ada tocopherol acetate, yogurt extra, galactomated ferment filter. Jadi ini juga aman, bahannya nggak ada alkoholnya, free alkohol, jadi teman-teman itu aman ya. Jadi intinya ini tuh free alkohol, dan ini itu nggak ada kandungan bahan yang kayak merkuri gitu atau hidrokinon. Jadi ini udah 100% aman, sehingga teman-teman tuh nggak perlu kayak yang takut lagi pakai skincare dari Morskin. Tapi teman-teman semua itu apabila ada skincare yang mengandung alkohol, teman-teman itu kadang nggak perlu yang kayak yang takut gitu. Kalian itu bisa cari di Google jenis alkohol yang emang boleh digunakan pada skincare, dan itu biasanya digunakan sebagai pelarut atau pengental. Jadi masih boleh digunakan dengan anjuran yang emang udah ditentukan dari pakar kecantikannya atau pakar kesehatan kulit. Nah, kali ini aku mau lanjut pakai skincare dari Morskin Glass Skin-nya, karena kebetulan emang belum pakai skincare. Aku mau pakai cuci mukanya dulu dari Morskin Facial Foam-nya yang ini, Morskin Glass Skin. Tunggu bagaimana hasilnya setelah menggunakan dari Morskin Facial Foam-nya. Nah, jadi kali ini aku udah pakai sabun cuci mukanya dari Morskin Facial Foam-nya yang Glass Skin ini. Jadi ini itu untuk aromanya itu walaupun ada kandungan parfumnya di sini, tapi lebih kayak aroma yogurt gitu. Jadi kayak nggak terlalu wanginya, nggak yang kayak wangi parfum gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting di kulit itu bagus. Dan jadi yang pertama pasti kulit aku kayak kelihatan lebih segar. Dan ini sensasinya di kulit itu bukan yang lembut gitu, tapi keset ya di kulit kayak ini. Jadi kadang emang kan ada seorang yang lebih suka dengan tekstur sabun ketika dengan sensasi ketika setelah menggunakan sabun itu, kayak ada yang lebih suka keset, ada yang lebih suka kayak lembut. Kalau yang untuk facial foam ini, di kulit aku tuh keset. Jadi manfaat dari Morskin Facial Foam yang Glass Skin-nya ini, salah satunya yaitu membantu untuk melembabkan kulit, terus membersihkan atau membedarkan wajah kita itu dari bekas jerawat, mencerahkan kulit, serta menghidrasi kulit kita. Dan di sini juga terdapat manfaat, itu bisa mencegah terbentuknya garis halus, serta meningkatkan elastisitas kulit, dan dapat bekerja sama dengan baik bersama vitamin E, yaitu dimana vitamin ini bagus banget untuk yang tadi menghidrasi kulit kita. Jadi ini tuh bagus banget untuk menutrisi kulit kita, baik dari kulit kita yang masih remaja, dewasa, atau udah lanjut usia. Dan langsung aja kali ini aku mau langsung pakai dari Morskin Face Mist Toner-nya. Ini ada segelnya lagi, ditutupnya harus kita buka dulu. Jadi untuk mencegah kebocoran apabila dikirim dari lokasi yang emang jauh. Ini safety ya, jadi tidak perlu khawatir barangnya kan rusak. Tinggal kita buka, jadi ada hologramnya juga. Dan untuk cara pakainya ini ada dua cara. Kalau teman-teman itu mungkin habis make up atau kayak yang kerasa kulitnya itu kotor banget, kalian itu bisa gunakan kapas terlebih dahulu, baru diusapkan kulit kalian. Nah, karena kebetulan kulit aku itu kayak masih bersih gitu di pagi hari, aku pakainya kayak gini. Aku tuang tuh, aku tuangnya 3-4. Nah, langsung aku pakai di kulit aku ini yang aku ratain.
Nah, jadi kayak gini, ini mudah banget. Nah, jadi untuk Måneskin face mist-nya ini manfaatnya itu banyak banget sebenarnya. Salah satunya yaitu dia tuh bisa menutrisi serta mengencangkan kulit kita, terus melembabkan kulit kita juga, dan dan ada kandungan yang lagi terkenal banget itu hyaluronic acid atau AHA yang mengeksfoliasi dan melembutkan kulit, dan ada kandungan dari alga merah juga yang terkandung pada vitamin B12 yang cocok untuk meredakan kemerahan akibat inflamasi kulit. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tipe kulitnya itu berminyak tapi kayak ngerada ada jerawatnya nih, kalian tuh aman banget menggunakan face mist-nya ini untuk dijadikan skincare rutin kalian tiap hari. Jadi aku mau lanjut pakai yang whitening essence karena untuk tema hari ini kan aku rangkaian perawatan menggunakan Måneskin Glass Skin, jadi aku pakai Måneskin Essence-nya. Dan untuk informasi, Måneskin Essence ini tidak dijual satu paket, tapi ini itu dijual ecer terpisah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai satu paket, belinya itu dua produk, jadi Måneskin Glass Skin satu paket sama whitening essence-nya gitu. Nah, jadi untuk Måneskin whitening essence ini kemasannya itu sekilas mirip banget kayak yang Måneskin face mist-nya, karena emang sama sih untuk berat bersihnya itu juga 100 ml. Jadi emang sama, cuma beda-beda judulnya dan kandungan bahannya. Di sini itu terdapat aqua. Jadi bahan utamanya itu dari water juga, ada ascorbyl glucoside, niacinamide, disodium ether, propylen glycol, P60, hydrogenated castor oil, and parfum. Jadi ini nggak ada kandungan dari alkoholnya. Langsung aja kali ini aku mau pakai. Jadi cara pakainya itu hampir sama kayak yang Måneskin face mist, tapi bukan hampir sama lagi sih, emang ini sama ya, aku pakainya kayak gini. Jadi pastikan tangan kita udah bersih. Nah, aku pakainya ini 3-4 ya, aku lupa, kalau nggak salah 4 tetes gitu. Langsung aku ratain. Jadi ini aku suka banget dengan Måneskin Glass Skin dan Whitening Essence ini pada bagian face mist dan essence-nya. Jadi bentuknya itu nggak yang lengket dan nggak yang kayak liquid itu kental gitu. Jadi ini tuh di kulit ringan banget, jadi nggak menimbulkan rasa lengket, dan untuk meresapnya ini juga lebih cepat gitu. Tuh kan, nggak ada yang kayak kelihatan kulit aku gimana gitu. Tapi ini efeknya atau hasilnya itu bagus banget untuk kayak kulit kita itu akan terlihat lebih cerah tiap hari. Jadi kayak bangun pagi aku nggak kelihatan kusam gitu kulitnya, jadi kayak yang lebih cerah. Kalau malamnya aku tuh pakai dari Måneskin Whitening Essence-nya. Nih udah kayak yang meresap gitu kulit aku, jadi kayak yang ngerasa lebih lembab banget. Karena udah pakai toner, aku timpa lagi pakai essence-nya gitu, jadi kayak yang seger banget di kulit. Dan langsung aja kali ini aku mau lanjut pakai dari Måneskin Day Cream dari yogurt series-nya. Ini berat bersih 10 gram dan udah datang expirednya juga. Ini masih ada segelnya juga, langsung aja dibuka. Nah, jadi kemasannya kayak gini, ini lucu banget, kayak yang pinky gitu. Aku mau buka. Nah, jadi di sini terdapat spatulanya, kayak untuk mempermudah kita kalau misalkan tangan kita kotor, belum sempet cuci tangan, tadi buru-buru pengen skincare, ini itu solusi ya. Jadi biar skincare yang kita gunakan itu meresap atau menutrisi kulit kita itu dengan baik. Kalau kulit kita kalau tangan kita kotor, krim langsung kita ratain ke kulit itu, yang namanya bakteri ada pada tangan kita kan nanti akan susah gitu untuk menutrisi kulit kita. Nah, jadi ambilnya kayak gini, kita ciduk ya menggunakan spatula, langsung kita ratain segini aja. Jangan lupa bagian tutupnya harus dipakai mubazir. Jangan terlalu banyak juga, karena ini juga anjuran pakainya. Kalau untuk krim itu nggak boleh atau nggak disaranin untuk pemakaian terlalu banyak. Mungkin ekspektasi kita itu nanti bakalan cepat glowing, tapi untuk kulit kita itu meresap krim ini itu susah ya kalau emang kita pakainya itu terlalu banyak. Jadi dianjurkan itu tipis, jadi biar kulit kita itu mudah untuk meresap dari krimnya ini gitu. Ini
Nah, jadi seperti inilah hasil dari penggunaan Moreskin Gelasin aku yang pertama buka. Sebelumnya kan aku udah pernah review, tapi karena nggak aku pakai rutin, jadi aku jeda lagi penggunaan Moreskin Soft and Wet. Jadi aku harus coba satu persatu produk yang emang aku jual gitu ya. Jadi aku harus tahu dulu manfaatnya gimana, reaksi di kulit aku gimana, dan hasilnya itu gimana nantinya. Nah, jadi kali ini aku tuh udah baru banget pakai dari Moreskin Whitening Essence dan Moreskin Aloe Vera Soothing Gelnya, dan kulit aku hasilnya gini. Dan inilah awal lagi aku pakai Moreskin Glaskin. Teman-teman udah tahu bagaimana rangkaiannya dan tekstur dari setiap produknya, kandungan bahan, berat bersihnya juga berapa kalian udah tahu. Jadi nggak perlu takut lagi untuk perawatan menggunakan Moreskin dari NASA. Nah, jadi Kak, nah tadi aku kan belum jelasin nih apa sih manfaat dari Moreskin Whitening Essence-nya ini. Jadi Moreskin Whitening Essence ini bagus banget untuk membantu memudahkan bekas jerawat atau flek hitam pada kulit kita. Terus dia itu juga bisa mencerahkan serta menutrisi kulit kita supaya kulit kita itu tidak gampang yang namanya mendapatkan kerutan atau keriput ya. Jadi kayak untuk pencegahan penuaan dini. Dan walaupun teksturnya itu ringan kayak yang tadi udah aku kasih lihat, dia itu juga bisa membantu untuk melembabkan kulit kita. Nah, untuk Moreskin dari yang day creamnya ini, tim day cream ini kan tadi udah kayak aku jelasin untuk kandungan bahannya itu kayak yang bagus-bagus banget gitu. Ada niacinamida, ada alpha arbutin juga. Lima kandungan tersebut itu bagus banget untuk membantu mencerahkan kulit kita, terus melembabkan kulit kita, bisa juga untuk apa sih kayak sebagai pencegahan kulit kita dari paparan sinar UV secara langsung, atau kayak mungkin sebagai sunscreen ya, atau sunblock. Dan untuk Moreskin dari day cream ini juga bisa membantu untuk memudarkan bekas jerawat dan flek hitamnya. Dan untuk Moreskin yang day creamnya ini aku nggak mau pakai, tapi aku cuma mau jelasin dari manfaatnya aja, dan aku mau kasih lihat untuk dari tekstur krimnya aja. Dan mungkin next time aku bakalan buat aturan atau rangkaian skincare malam aku menggunakan Moreskin Glaskin dan produk lainnya yang aku gunakan ketika di malam hari. Mulai hari ini ya, aku mau konsisten pakai Moreskin Glaskin, bagaimana hasilnya nanti. Nah, jadi ada spatulanya juga. Bedanya untuk Moreskin dari yang Glaskin Night Cream ini berbalik. Kalau yang day cream itu kan tadi warnanya ini pink, tutupnya warna putih. Kalau ini kebalikannya. Dan kita lihat, ini sepertinya warnanya putih. Nah, jadi untuk day cream, untuk night cream ya, ini warnanya putih semu, rada krem gitu. Jadi beda untuk apa warna krimnya. Aromanya juga beda ya, tapi ini juga aroma buah-buahan, jadi kayak yang rada asem gitu, tapi ini beda dari yang Moreskin dari yang day creamnya, karena mungkin kan memang kandungan bahannya juga beda, pastinya menimbulkan aroma yang berbeda juga. Dan untuk tekstur dari krimnya ini soft, jadi ringan di kulit, sehingga untuk jenis kulit yang berminyak itu nyaman, juga membuat kulit kita itu kayak yang terasa lebih berminyak gitu. Nah, kali ini untuk step akhir aku udah bonus untuk untuk cara penggunaan dari Moreskin Whitening Tone Up-nya. Nah, jadi teman-teman banyak banget yang belum tahu atau emang belum paham ya untuk menggunakan Moreskin Whitening Tone Up ini kan sebagai base makeup. Jadi digunakannya itu setelah kita selesai pakai skincare apapun yang kalian gunakan, mungkin dari yang terakhir step akhirnya pemakaian sunblock atau sunscreen. Nah, kalau udah pakai skincare itu beda ya dengan kosmetik. Kalau skincare itu kan untuk perawatan kulit, jadi pure untuk menutrisi kulit wajah kita. Kalau kosmetik atau makeup kan untuk mempercantik tampilan pada wajah kita. Dan ini itu salah satu alat kosmetik dari Moreskin, yaitu Whitening Tone Up. Jadi ini itu jadi itu kayak sejenis base makeup gitu. Jadi sebelum kita bermakeup, kita menggunakan Whitening Tone Up ini supaya kulit kita itu pertamanya memiliki warna yang emang sama, jadi nggak berontang-belanting. Jadi kayak ibarat kita mau melukis, kita harus menyiapkan kertas yang benar-benar bersih gitu. Dan dia itu warnanya sama dan mulus, jadi kita pakainya itu
ketika akan melukis atau menggambar jadi kayak yang lebih mudah. Nah, begitupun dengan whitening tone up ini. Jadi ini digunakan step terakhir pada penggunaan Moleskine Glass Ink-nya, karena kebetulan dari Moleskine whitening tone up ini juga masih series dari Moleskine Glass Ink-nya. Jadi ini digunakan untuk bagian terakhir. Nah, aku bilangnya di sini. Nah, jadi ini walaupun kita nggak mau make up, kita juga boleh pakai Moleskine whitening tone up-nya ini untuk kayak biar kulit kita itu kayak kelihatan lebih cerah atau lebih putih gitu. Kayak gini aja sih, kayak yang mudah banget gitu. Dan ini rasanya kayak gini kalau di kulit. Warnanya menurut kalian ini putih atau cerah? Jadi kayak gini warnanya. Ini ringan di kulit dan gak menimbulkan sensasi lengket juga. Jadi langsung aja diratain ini. Nah, gini. Jadi kalau kalian itu mau hasilnya kayak yang lebih putih atau lebih cerah lagi, kalian itu bisa gunakannya lebih banyak lagi. Aku kebetulan tadi gunakannya emang nggak terlalu banyak. Jadi ini tuh udah lumayan banget dibandingkan dengan kulit tangan aku. Udah pasti kelihatan perbedaannya lebih putihan dari kulit aku yang udah pakai whitening tone up dan rangkaian produk dari Moleskine Glass Ink-nya. Nah, kalau teman-teman emang suka make up setelah pakai whitening tone up, kalian itu bisa lanjut pakai BB cushion kalau ada. Kalau nggak ada itu kalian itu bisa lanjut pakai Moleskine dari bedak taburnya, atau mungkin punya bedak pada juga itu bisa. Atau mungkin kalian itu punya foundation, atau mungkin alat makeup lainnya ya. Rangkaian produk dari Moleskine Glass Ink itu kayak gini. Jadi untuk tahap pertama kalian tuh pakainya itu Moleskine Facial Foam atau sabun muka, dan bagian akhir atau step akhir penutupnya kalian itu pakai whitening tone up-nya. Bagian penutup pada penggunaan skincare aku mau pakai lipstick dari Moleskine Happy Beauty Lip Cream. Ini itu satu kemasan dapat 3 lipstick sekaligus. Jadi kali ini aku tuh mau pakai dari yang warna berapa ya, aku pakai yang nomor 11 nya. Jadi itu kayak ada yang klip-klipnya gitu, ada bling-blingnya kayak gini. Dan jadi gini warnanya. Nah, jadi inilah akhir dari penggunaan Moleskine Glass Ink pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi cari skincare buat kulit wajah kalian yang tentunya aman, udah BWOM dan udah halal juga. Moleskine Glass Ink merupakan salah satu rekomendasi buat teman-teman semua untuk dijadikan perawatan kulit kalian. Jadi yang pastinya itu tidak akan merusak kulit kalian. Dan untuk Moleskine Glass Ink ini juga produk lokal, jadi kalian itu beli produk dari negeri sendiri yang tentunya akan membantu perekonomian negara kita sendiri. Jadi ke politik ya. Jadi cukup sekian, terima kasih, see you next time.